بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد ikhwani wa akhwati fiddin azzakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berbagai macam nikmat yang Allah berikan, dan semoga dengan semua nikmat Allah tersebut kita bisa menjadi hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan senantiasa menambahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwat fiddin azzakumullah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sa'ala Musa rabbah an sitti khisalin yadhunnu annaha lahu khalisatan was-sabi'atu lam yakun Musa yuhibbuha. Musa alaihi salam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang 7 perkara, dan 6 perkara yang ditanyakan oleh Nabiullah Musa alaihi salam itu, Nabi Musa menyangka bahwasanya itu adalah sifat-sifat yang khusus bagi Nabi Musa dan tidak bagi orang lain. Akan tetapi yang ketujuh, sifat yang ketujuh, justru Nabiullah Musa alaihi salam tidak menyukai sifat tersebut. Lalu beliau bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, qala ya Rabb ayyu ibadika atqa? Siapa dari hambamu wahai Allah yang paling bertakwa? Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, alladzi yadhkuru wa la yansa, adalah orang-orang yang selalu ingat kepada Allah dan tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Musa pun bertanya lagi, qala fa ayyu ibadika ahda? Siapa dari hambamu yang paling mendapatkan petunjuk wahai Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, alladzi yattabi'ul huda. Orang yang paling mendapatkan petunjuk adalah orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu Musa bertanya lagi kepada Allah, fa ayyu ibadika ahkam? Siapa dari hambamu ini yang paling hakim, yang paling bijaksana ini siapa? Kata Musa alaihi salam. Allah pun mengatakan, alladzi yahkumu lin-nasi ma yahkumu li nafsihi. Orang yang paling bijaksana adalah orang yang menghukumi manusia, orang yang memperlakukan manusia seperti dia memperlakukan dirinya sendiri. Artinya memperlakukan orang seperti dia memperlakukan dirinya sendiri. Lalu Musa pun bertanya lagi, ayyu ibadika a'lam? Siapa daripada hambamu yang paling berilmu, yang paling tahu? Maka Allah Subhanahu wa taala pun menjawab, al-alim la yashba' minal ilm. Seorang alim, seorang yang berilmu tidak akan pernah merasa kenyang dengan ilmu. Yajma'u ilman nasi ila ilmihim. Mereka akan mengumpulkan ilmu-ilmu manusia untuk dikumpulkan menjadi ilmunya. Lalu Musa pun bertanya lagi, fa ayyu ibadika a'az? Siapa hambamu yang paling mulia wahai Allah? Maka Allah pun mengatakan, qala alladzi idza qadara 'afa. Adalah orang yang ketika dia mampu untuk melakukan sesuatu, membalas sesuatu, ketika dia disakiti oleh orang lain, ketika dia diperbuat yang tidak menyenangkan oleh orang lain, dia mampu untuk membalas, tapi dia tidak memilih membalas. Tapi dia apa yang dia lakukan adalah afa. Dia justru memaafkan orang yang berbuat jelek kepada dirinya. Lalu Musa bertanya lagi, fa ayyu ibadika aghna? Siapa daripada hambamu ini yang paling kaya wahai Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, alladzi yarda bima utiya. Adalah orang yang selalu ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketujuh, dan ini adalah pertanyaan yang atau sifat yang Musa alaihi salam tidak senang jika dia mendapatkan ini. Fa ayyu ibadika afqar? Siapa daripada hambamu ini wahai Allah yang paling miskin, yang paling fakir? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan sahibul manqus. Sahibul manqus ini adalah orang yang selalu merasa kurang. Hadis 7 perkara ini adalah 7 sifat mulia
yang dimiliki oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikatakan bahwasanya Musa menyangka itu adalah sifat khusus bagi dirinya. Anggapan Musa bahwasanya 7 sifat atau 6 sifat yang dia suka tadi itu khusus bagi Musa, tidak bagi orang lain. Kalau ditanya siapa yang paling bertakwa? Ya Musa alaihissalam. Siapa yang paling mendapatkan petunjuk? Ya Musa. Siapa yang paling bijak? Musa alaihissalam. Siapa yang paling mulia, yang paling alim dan seterusnya. Musa menganggap semua itu adalah untuk dirinya, tapi tidak untuk yang lain. Dan apa yang dilakukan oleh Musa alaihissalam ini bukan berarti sombong, tidak. Bukan berarti Musa terus merasa yang paling bertakwa, merasa yang paling ini, merasa yang paling ini. Terus kita anggap Musa alaihissalam sombong, tidak. Kenapa Musa sampai menyangka bahwasanya itu semua sifat untuk dirinya? Karena Musa alaihissalam pada saat itu hidup di tengah satu kaum yang bernama Bani Israel. Dan Bani Israel ini adalah kaum yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum yang selalu bermaksiat. Kaum yang ketika disuruh untuk Allah Subhanahu wa taala katakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Apa yang dikatakan oleh Bani Israel? Sami'na wa asayna. Kami dengar tapi kami maksiat. Kami tidak mau taat. Satu kaum yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kaum yang terkutuk. Bahkan Allah mengutuk mereka melalui 2 lisan nabinya. Lu'ina Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Bahwasanya Bani Israel itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Dawud dan lisannya Nabi Isa ibnu Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Dengan sebab apa? Dengan sebab mereka itu yang bermaksiat dan juga melampaui batas. Artinya kaum ini kaum yang jelek. Kaum yang terkadang membunuh nabi-nabi mereka. Dan tanpa sesal mereka membunuh nabi-nabi mereka. Nah, ketika Musa berada di satu kaum yang modelnya seperti ini, wajar Musa akan mengatakan, akulah yang paling bertakwa. Dan memang benar, Musa adalah orang yang paling bertakwa. Dia yang paling alim, dia yang paling hakim, yang paling bijak. Dia yang paling mulia. Kenapa? Karena dia nabinya Allah. Kira-kira Allah memilih nabi yang gak ada bertakwa lah? Tak mungkin. Atau mungkin yang dipilih Allah nabi yang orang hina misalnya, tidak mulia. Tidak mungkin. Nabi pasti orang yang paling mulia di antara kaumnya. Nabi pasti orang yang paling bertakwa. Musa adalah orang yang seperti ini. Kita tidak menyaksikan Musa adalah orang yang seperti itu. Akan tetapi apa yang ditanyakan oleh Musa ini bukan juga untuk menunjukkan bahwasanya diri beliau ini ingin menyombongkan dan ingin meninggikan diri beliau. Tidak. Tetapi kata para ulama, hal yang lain yang menjadikan Musa bertanya seperti itu adalah untuk menenangkan hatinya. Artinya agar dirinya ini tentram. Benarkah aku ini orang yang paling bertakwa? Benarkah aku ini orang yang paling alim? Dan ini pertanyaan biasa yang diucapkan oleh para nabi, bukan berarti para nabi itu ragu, tidak. Nabi-nabi itu tidak ragu ketika mereka bertanya yang seperti itu. Seperti contohnya ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta?" Wahai Allah, tunjukkan kepadaku seperti apa sih engkau kalau menghidupkan yang mati. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Awalam tu'min?" Apakah engkau tidak yakin, wahai Ibrahim, bahwasanya aku yang menghidupkan yang mati? Maka Ibrahim pun mengatakan, qala bala, walakin liyatma'inna qalbi. Tidak, wahai Allah, aku yakin bahwasanya engkau yang menghidupkan yang mati. Walakin liyatma'inna qalbi. Supaya hatiku ini menjadi tentram. Supaya hatiku ini menjadi tenang. Aku tahu engkau yang menghidupkan orang yang mati. Tapi supaya menjadikan hatiku tenang, aku ingin lihat, kata Nabiullah Ibrahim. Demikian pula Musa alaihissalam. Ketika dia bertanya atau menyangka bahwasanya semua sifat-sifat baik itu khusus bagi dirinya, ini bukan tidak beralasan. Dia punya alasan yang kuat bertanya dan menyangka bahwasanya semua sifat itu adalah untuk dirinya. Seperti pertanyaan yang pertama. Kita masuk ke pertanyaan Musa yang pertama. Qala, ya Rabb, ayyu ibadika atqa? Wahai Allah, siapa hambamu yang paling bertakwa? Maka Allah mengatakan, qala alladzi yaghfuru wa la yansa. Orang yang selalu ingat kepada Allah dan tidak pernah melupakan Allah, dialah orang yang paling bertakwa.
Musa alaihi salam menginginkan agar jawaban tersebut ketika dia bertanya, siapa wahai Allah orang yang paling bertakwa? Musa itu kepinginnya Allah menjawab, engkau wahai Musa yang paling bertakwa. Inginnya Musa seperti itu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjawab dengan menunjuk nama Musa, tapi Allah menyebutkan sifat. Sifat orang yang paling bertakwa adalah allazi yadhkuru wa la yansa. Selalu ingat kepada Allah dan tidak pernah lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hikmahnya ketika Allah menjawab seperti ini? Hikmahnya adalah agar semua manusia bisa melakukan ini dan akan menjadi manusia yang paling bertakwa juga. Kalau cuma disebutkan siapa manusia yang paling bertakwa, Musa alaihi salam yang paling bertakwa, selesai. Karena kawan lagi yang lain 4. Sebagai contoh misalnya, ulun bertakun misalnya, siapa di kampung sini yang paling pintar misalnya. Dibilang si fulan yang paling pintar. Kira-kira ada kada yang kawan menyalip si fulan ini tadi? Kada ada lagi, inya yang paling pintar sudah selesai. Siapa yang paling bungas? Hanif bin Muhammad yang paling bungas misalnya. Ada yang hendak menyalip bungasnya Hanif? Kada ada. Karena inya sudah yang ditetapkan yang paling. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjawab dengan sifat. Seperti kita misalnya, siapa yang paling pintar? Oh, yang paling pintar itu adalah orang yang nilai matematikanya 100 misalnya. Maka semua orang akan berusaha untuk menjadi pintar dengan cara mendapatkan nilai 100 untuk matematikanya. Siapa orang yang paling bungas? Orang yang paling bungas itu orang yang tingginya 170, orang yang badannya bagus, berotot. Ya kalau perutnya six packs misalnya, ya kan? Kulitnya putih dengan rambutnya biru misalnya. Nah, ketika disebutkan sifat ini tidak untuk satu orang saja yang bisa paling bungas, kada. Semua orang nanti akan olahraga supaya perutnya six pack, ya kan? Rambutnya semuanyaan disemir warna biru supaya apa? Supaya menjadi paling bungas. Nah ini Allah menyebutkan sifat. Sifat orang yang paling bertakwa adalah allazi yadhkuru wa la yansa, yang selalu ingat kepada Allah dan tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa, Pak? Semua manusia bisa menjadi seperti ini. Kalau Allah jawab, siapa yang paling bertakwa? Musa alaihi salam. Selesai sudah, tidak ada lagi yang paling bertakwa. Ya cuma Musa yang paling bertakwa. Tidak bisa yang lain ingin menjadi yang paling bertakwa. Ini hikmah kenapa Allah menjawabnya dengan sifat. Dan takwa adalah perkara yang sangat mulia, yang sangat didamba-dambakan oleh semua orang. Bahkan para nabi, Musa alaihi salam menginginkan dirinya menjadi orang yang paling bertakwa. Apa itu takwa? Takwa ini pengertiannya banyak. Tapi pengertian yang paling mencakup semua urusan di dalam urusan takwa adalah seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan at-taqwa al-khawfu minal jalil. Takwa itu takut kepada al-jalil, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal 'amalu bit-tanzil, dan beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan Al-Qur'an. War ridha bil qalil, dan ridha dengan sesuatu yang sedikit yang itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'dadu liyaumir rahim, dan dia mempersiapkan dirinya untuk hari perjalanannya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling bertakwa menurut hadis ini adalah alladzi yadhkuru wa la yansa, orang yang selalu ingat, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah melupakan Allah. Zikir adalah perkara yang disyariatkan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah pada Allah dengan zikir yang banyak. Zikir bukan berarti cuma kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir secara lisan, tidak. Akan tetapi zikir terkadang juga dengan memperhatikan semua kaun, yakni semua ciptaan Allah, untuk menjadikan diri kita semakin beriman kepada Allah. Yang disebut zikir dan tidak melupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga disebut sebagai zikir. Orang yang menjaga dirinya daripada maksiat karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun disebut sebagai sebuah zikir. Nah, ini yang pertama, orang yang selalu ingat kepada Allah.
Baik dia berzikir melalui lisannya, baik dia berzikir melalui hatinya dengan kekagumannya melihat apa yang diciptakan oleh Allah, ataupun dia menjaga daripada dirinya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini disebut sebagai orang-orang yang berzikir, orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi sebab orang menjadi orang yang paling bertakwa. Alladzi yadhkuru wa la yansa. Yang kedua adalah Musa bertanya, "Ayu ibadika ahda?" Siapa hambamu yang paling mendapatkan petunjuk? Musa menyangka dirinya yang paling mendapatkan petunjuk. Apakah salah Musa menyangka dirinya yang paling mendapatkan petunjuk? Tidak. Memang dia paling mendapatkan petunjuk. Tapi Allah tidak ingin menjawab bahwasanya Musa yang paling mendapatkan petunjuk. Tidak. Allah membuka jalan untuk kita agar kita pun bisa menjadi manusia yang mendapatkan petunjuk juga. Maka Allah mengatakan, siapa orang yang mendapatkan petunjuk? Alladzi yattabi'ul huda. Orang yang mengikuti petunjuk. Petunjuk siapa yang diikuti? Karena banyak di dunia yang dipetunjuk. Petunjuknya setan juga petunjuk. Petunjuknya manusia juga petunjuk. Tidak. Tapi yang dimaksud dengan mengikuti petunjuk adalah mengikuti petunjuknya Allah. Karena Allah mengatakan, inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang disebut sebagai petunjuk yang sebenarnya. Dan orang ketika berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini akan mendapatkan dengan sebab petunjuk yang dia ikuti, dia akan mendapatkan petunjuk yang sempurna. Artinya, yang mau ikut petunjuk yang sempurna, petunjuk yang paling benar, ya ikuti petunjuknya Allah, jangan ikuti petunjuk-petunjuk yang lain. Karena Allah mengatakan petunjuk itu ya petunjukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bisa mewujudkan, kita ini selalu mengukur segala sesuatunya dengan petunjuk Allah, yakni dengan Al-Qur'an. Wal 'amalu bitanzil. Beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia ini semua urusannya diukur dengan Quran. Bangun tidur sudah nuruti Quran kayak apa? Bekerjanya menuruti Quran. Semuanya diukur dengan Quran. Artinya semua urusannya itu timbangannya Al-Quran. Kalau kata Quran boleh, dia kerjakan. Kalau kata Al-Quran tidak boleh, dia tidak akan kerjakan. Orang yang bisa melakukan ini, Allah mengatakan bahwasanya wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Dia selalu berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpegang kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan faqad hudiya ila siratin mustaqim. Dia telah diberikan petunjuk menuju kepada jalan yang lurus. Dan petunjuk kepada jalan yang lurus itu jangan diremehkan, Pak. Kita itu minimal 17 kali minta petunjuk kepada jalan yang lurus. Pian kalau sholat kan baca ihdinas siratal mustaqim kan? Itu kan artinya tunjuki kami ke jalan yang lurus. 17 kali kita minta untuk ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang lurus. Dan Allah sekarang tunjukkan bagaimana caranya agar kita mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus dengan mengikuti semua yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia akan dianggap menjadi orang-orang yang paling mendapatkan petunjuk. Pertanyaan ketiga yang dilontarkan oleh Musa, fa ayyu ibadika ahkam? Siapa daripada hambamu ini yang paling hakim, yang paling bijaksana? Maka Allah mengatakan, alladzi yahkumu lin-nasi ma yahkumu li nafsihi. Orang yang berbuat untuk orang lain sebagaimana dia berbuat untuk dirinya sendiri. Artinya hadis ini mengajarkan kita ini memperlakukan manusia seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Kalau kita itu tidak suka diperlakukan jelek oleh orang lain, maka jangan memperlakukan orang lain dengan jelek. Kita ini tidak suka, Pak, aib kita dibongkar untuk orang lain. Maka jangan pernah bongkar aibnya orang. Pian kada suka disambati orang, maka jangan menyambati orang. Nah, orang ketika bisa melakukan yang seperti ini disebut sebagai ahkam. Orang yang paling hakim, orang yang paling bijaksana. Kenapa dia tidak menyambati orang? Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya dirinya pun penuh dengan aib. Dirinya pun penuh dengan kejelekan yang bisa disambati orang lain juga. Dia tidak akan membongkar aib orang lain. Kenapa? Karena dirinya punya aib. Dia menyangka bagaimana kalau saya misalnya aib saya dibongkar. Dia tidak suka dengan itu. Maka dia pun menganggap orang lain juga tidak suka ketika dia memperlakukan seperti ini. Dan ketika ada orang yang selalu memperhatikan yang seperti ini, Rasul SAW mengatakan orang ini adalah orang mukmin yang sempurna imannya. Makanya Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
tidaklah sempurna iman seseorang dari kalian sampai dia menyukai untuk saudaranya apa-apa yang dia suka dirinya. Dia suka diperlakukan dengan baik, maka dia pun perlakukan orang lain dengan baik. Dia suka tidak dibicarakan kejelekan daripada dirinya, maka dia pun tidak mau memperbicarakan kejelekan untuk orang-orang lain. Nah ini orang mukmin yang imannya sempurna, kata Nabi SAW adalah orang yang seperti ini. Jadi kalau mau memperlakukan orang lain, berbicara tentang orang lain, apapun yang dia lakukan untuk orang lain, dia ukur dulu dirinya. Seorang hakunlah digawe kayak ini. Seorang maulah diperbuat seperti ini. Oh saya tidak suka kalau diperlakukan seperti ini, maka saya pun tidak akan memperlakukan orang lain dengan apa yang saya tidak suka. Ini mukmin yang sejati. Pertanyaan yang keempat, fa ayyu ibadika a'lam? Siapa hambamu yang paling tahu, yang paling berilmu? Maka Allah mengatakan, al-alim la yashba' minal ilm. Seorang alim itu tidak pernah merasa kenyang daripada ilmu. Artinya orang yang alim, orang yang berilmu, itu adalah orang yang akan mengambil semua ilmu. Dia tidak pernah kenyang dengan yang namanya ilmu. Terus dia mengambil ilmu. Dia tidak membatasi ilmunya harus seperti ini dan harus seperti ini. Tidak. Dia kumpulkan semua ilmu masuk ke dalam kantongnya. Untuk apa? Agar dia bisa beramal dengan ilmu-ilmunya tersebut. Imam Ahmad bin Hanbal itu kalau kemana-mana selalu membawa tempatnya tinta untuk nulis. Lalu ditanya oleh orang-orang, wahai imam, kenapa anda kok selalu bawa tempatnya tinta? Artinya Imam Ahmad ini tidak mau ketinggalan kalau suatu hari di satu tempat ada satu perkara, ada satu ilmu yang perlu ditulis, beliau masih ribut mencari tinta. Tidak, beliau sudah menyiapkan tintanya. Ketika ditanya kenapa anda selalu membawa tinta wahai Imam Ahmad, maka beliau pun mengatakan ma'al mahbarah ilal maqbarah. Bersama tempatnya tinta ini menuju kepada kuburan. Maksudnya apa? Tempat tinta ini untuk mencatat ilmu. Ilmu itu dicatat sampai nanti datang ke kuburan. Sampai mati, kata Imam Ahmad. Saya akan terus mencatat ilmu-ilmu tersebut. Nah ini perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memang orang-orang ini adalah orang-orang alim yang tidak pernah merasa kenyang dengan yang namanya ilmu. Kumpulkan semua ilmu, dia pelajari semua ilmu untuk apa? Untuk menjadikan dirinya mudah di dalam beramal saleh untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama, seorang itu tidak akan dikatakan menjadi orang alim kecuali dia bisa mengumpulkan ilmu-ilmu dari guru-gurunya, ilmu-ilmu dari teman-temannya, bahkan ilmu dari muridnya dia kumpulkan. Maksudnya apa ini Pak? Artinya semua ilmu itu dia ambil. Selama ilmu itu berdasarkan Al-Quran, selama ilmu itu berdasarkan As-Sunnah, berdasarkan penjelasan para sahabat Nabi SAW, maka dia ilmu yang baik. Tidak boleh yang namanya ilmu itu dibatasi dengan kelompok. Tidak boleh. Oh kalau ilmunya kelompok saya ilmu yang benar. Kalau ilmu kelompok lain ilmu yang tidak benar. Ini batil yang mengatakan seperti ini. Kenapa batil? Karena Allah yang mengatakan dalam hadis ini tadi. Jawaban Allah adalah alladzi al-alim la yashba' minal ilm. Yajma'u ilman nasi ila ilmihim. Dia kumpulkan ilmu manusia untuk menjadi ilmunya. Maksudnya ilmu-ilmu yang baik. Ilmu yang berdasarkan Al-Quran, yang berdasarkan As-Sunnah. Maka membatasi hanya kelompok ini, hanya kelompok ini, hanya kelompok itu. Maka ini bukanlah sifat seorang alim. Dan antum bisa membuktikan. Orang yang tidak terbuka di dalam wawasan keilmuannya. Oh saya hanya berilmu kepada ini saja. Saya hanya mencari ilmu untuk kelompok saya saja. Antum bisa lihat. Kualitas orang-orang yang seperti ini sangat rendah. Ibarat barang itu barang pasaran. Tapi orang yang berani membuka pikirannya. Orang yang berani mengambil ilmu dari siapa saja selama ilmu itu memang ilmu yang benar sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan As-Sunnah. Antum bisa lihat bedanya orang seperti ini dengan orang yang seperti ini. Bedanya akan jauh sekali. Orang yang mengambil ilmu dari berbagai macam sumber akan menjadikan dirinya ini punya wawasan yang luas. Sedangkan orang yang cuma terpaut kepada kelompoknya saja, orang seperti ini gampang bingung. Ada sesuatu yang beda sedikit dengan kelompoknya, dia akan bingung. Langsung dia katakan, oh yang beda dengan kelompok saya itu salah. Padahal tidak. Hamad bin Zaid mengatakan, innaka la ta'lam khata'a mu'allimik hatta tujalis ghairah.
Engkau tidak akan tahu bodohnya gurumu. Engkau tidak akan tahu salahnya gurumu di mana. Sampai kapan? Sampai kamu berani duduk di tempat majelis yang lain. Sampai kamu duduk di tempat kajian ilmu yang lain, maka kamu akan bisa tahu di mana kelirunya gurumu, di mana bodohnya orang-orang yang mengajari dirimu. Ini kata seorang salaf yang bernama Hamad bin Zaid. Intinya, semua ilmu yang berdasarkan Al-Quran, berdasarkan As-Sunnah, maka itu adalah ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Apakah akan dibiarkan? Jangan. Ambil, masukkan ke dalam kantong ilmu kita sebagai bekal bagi diri-diri kita. Lalu pertanyaan yang kelima yang ditanyakan oleh Musa, fa ayyu ibadika a'az? Siapa hambamu yang paling mulia wahai Allah? Musa menyangka dirinya yang paling mulia, dan memang benar Musa yang paling mulia. Beliau Nabi Allah, pasti beliau mulia. Tapi Allah tidak menjawab Musa yang paling mulia, tidak. Agar apa? Agar diri kita pun juga bisa menjadi orang yang sangat mulia, Pak. Bukan cuma Nabi Musa yang paling mulia, tapi kita pun diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi orang yang paling mulia. Apa jawaban Allah? Idza qadara afa. Orang yang mampu untuk membalas orang lain, tapi dia lebih pilih jalan untuk memaafkan. Artinya apa? Ketika kita ini berada pada posisi yang tinggi, misalnya Pian jadi bos, Pian punya anak buah. Ketika anak buah Pian itu salah, bisa tidak Pian ini memamainya? Bisa, Pak? Pian bisa anak buah Pian salah. Kira-kira Pian memamainya gampang nggak? Gampang aja. Orang-orang yang ada di bawah kita, mudah bagi kita untuk memamai orang-orang seperti ini. Atau orang-orang yang berada di bawah kita lalu dia berbuat sesuatu yang jelek pada kita, mudah bagi kita untuk membalas orang-orang ini tadi. Tapi orang ini tidak memilih untuk membalas meskipun dia mampu. Ini ulun kalau berkelahi lawan orang ini, kira-kira ini 3 kali pukulan KO orang ini ulun hajar misalnya. Ya Allah. Tapi jar ulun kada dah maafakan dia. Lebih memilih untuk memaafkan orang lain. Maka ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling mulia. Nah, kita ini kan kadang-kadang kan Pak, kalau sudah ada kesempatan orangnya di bawah kita gasan memamai, wah kita ini merdeka benar ya, kalau langsung aja memamainya luar biasa. Padahal itu adalah kesempatan untuk menjadi mulia. Makanya Nabi mengatakan, mazadallahul abda bi'afwin illa izzan. Tidaklah seorang hamba itu akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemuliaan, kecuali orang ini adalah orang yang gampang untuk memaafkan. Artinya ketika dia banyak memaafkan orang lain, mudah memaafkan orang lain, maka yang ditambahkan oleh Allah bukan kehinaan, tapi Allah akan tambahkan pada dirinya kemuliaan. Ini yang kelima. Yang keenam, bahkan Nabi itu juga disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu memaafkan. Allah mengatakan khudil afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin. Beri maaf kata Nabi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang zalim kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maafkan mereka. Yang berbuat jelek kepadamu, maafkan mereka. Khudil afwa. Setelah engkau maafkan mereka, wa'mur bil 'urf. Suruh mereka itu berbuat baik, jangan zalim lagi. Jangan berbuat jelek lagi. Jangan merusak lagi kalian itu. Khudil afwa wa'mur bil 'urf. Tapi kalau masih ada yang ngotot, ya dipadahi sudah, ya kan? Sudah dipadahi tetap aja zalim, sudah dipadahi tetap aja macal, sudah dipadahi tetap saja melakukan kerusakan. Maka apa kata Allah? Wa a'rid 'anil jahilin. Mereka itu orang-orang bodoh berarti. Maka biarkan saja orang-orang yang bodoh. Lalu sifat yang keenam adalah qala ayyu ibadika aghna? Siapa hambamu yang paling kaya? Maka Allah mengatakan alladzi yardha bima utiya. Orang yang paling kaya itu adalah orang yang ridha dengan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Orang yang kaya itu orang yang qanaah, itu orang kaya. Dapat berapa saja dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat apapun dia merasa bahwasanya inilah sesuatu yang paling baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang qanaah. Apapun yang dia dapatkan dari Allah, dia akan terima dengan baik. Dan dia inilah yang disebut sebagai orang yang paling kaya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, laisal ghina bi kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Tidaklah yang disebut kaya itu adalah banyaknya harta. Tapi yang kaya itu, kata Nabi SAW, adalah ketika orang itu jiwanya kaya. Nah, jiwa kaya ini yang susah, Pak. Karena kaya ini seperti tadi dibaca imam kita, wa ammal insanu idza mabtalahu
wa na'amahu wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia seperti itu. Kalau dia diberi kekayaan oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan kedudukannya, baru dia mengatakan rabbi akraman. Allah memuliakan diriku. Wa amma idza qadara alaihi fa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Tapi kalau rizkinya dijadikan sempit, rizkinya dijadikan sedikit, apa yang diberikan Allah itu jumlahnya sedikit, lalu dia akan mengatakan, oh Allah menghinakan diriku. Nah ini orang yang tidak qanaah. Padahal orang yang qanaah, banyak atau sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan terima itu dengan baik. Kenapa? Karena yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau ada orang misalnya, ada gadis yang kita cintai misalnya, Pak, memberikan sesuatu kepada kita, ya kan? Pian diberikan apa misalnya, bunga misalnya diberikan oleh gadis ini tadi, Hasan Pian. Ini kira-kira kayak apa? Artinya kayak apa, Pak? Dihurufi Mercedes Benz Pian kada mau. Kenapa? Karena ini yang memberikan adalah gadis pujaan hatiku yang memberikan. Sedangkan ini yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kita rezeki ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita tidak akan menerimanya dengan baik? Bagaimana mungkin kita tidak akan ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan dia Allah yang maha hebat, maha segala-galanya daripada seluruh makhluknya yang ada. Maka seorang muslim yang benar, yang dirinya merasa kaya, maka apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, dia akan menerimanya dengan baik. Bagaimana kalau tidak cukup, wahai ustaz? Maka bersabarlah engkau ketika tidak cukup apa yang diberikan oleh Allah. Karena Allah itu tahu kadar kita. Kadang-kadang Allah itu memberikan kita ini dikurangi. Kenapa? Ini kalau kebanyakan diberi, maaf orang ini, maka dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang juga ketika diberikan banyak, dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perbanyak bagi dia. Allah perbanyak pemberian agar apa? Agar dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah yang keenam. Masalah yang terakhir, yang ketujuh adalah Musa tidak senang dengan ini. Artinya Nabiullah Musa alaihissalam tidak suka dengan sifat ini kalau ada pada dirinya. Makanya dia pilih yang 6 saja. Yang 7 dia tidak mau. Tidak senang. Apa itu? Qala ayyu ibadika afqar. Siapa hambamu yang paling miskin? Musa ini mungkin menganggap yang namanya miskin itu kurang harta, kurang ini, kurang segala macam. Itu miskin dalam pikirannya Nabiullah Musa alaihissalam. Tapi Allah menjawab tidak seperti itu. Jawaban Allah berkaitan dengan miskin bukan seperti pengertian yang dipahami oleh kita dan juga oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Allah mengatakan siapa si miskin itu? Si miskin adalah sahibul mangkus. Orang yang selalu merasa kurang. Itulah orang miskin. Boleh dia punya rumah besar. Boleh dia punya perusahaan yang banyak. Boleh dia punya pemasukan yang besar setiap harinya. Tapi ketika dirinya selalu merasa kurang, maka dia adalah sahibul mangkus. Orang yang selalu merasa kekurangan. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang miskin secara hakikat. Bisa jadi dia makannya di restoran yang mahal, Pak. Bisa jadi dia naik turun mobil yang mewah. Bisa jadi dia tidur di sebuah rumah yang seperti istana. Tapi ketika hatinya tidak pernah merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya orang ini miskin. Beda dengan yang tadi. Meskipun sedikit yang didapatkan, ketika dia puas terima dengan baik, gayanya kayak orang kaya. Tapi orang yang kaya secara zahirnya dia seperti kaya, tapi ketika hatinya selalu merasa kurang, maka kata Allah Subhanahu wa taala, dia adalah sahibul mangkus. Dan ini sifatnya anak Adam. Anak Adam itu kan kata Nabi, kalau diberi lembah, satu lembah penuh emas minta 2. Kalau diberi 2, minta 3. Kayak kita aja, Pak. Kita ini kehilangan duit misalnya. Hilang duitku berapa? 200.000. Bah itu diganti lawan orang. Nah, ulun ganti. Apa pikiran kita pertama kali? Kalau duitku tadi kada hilang jadi kayak itu kalau duitku tadi kada hilang jadi berapa? Jadi 400. Padahal kalau dia pinter, dia harus mikir, kalau duitku kada hilang, kada mungkin orang tadi mengganti. Tapi kita selalu seperti itu. Cakap hilang tadi, cakap kada hilang tadi jadi 400 ini.
Padahal kalau kada hilang ya kan ada yang mengganti ya tetap saja 200. Nah ini manusia itu makhluk yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya jiwanya selalu merasa menjadi orang-orang yang miskin. Nah 7 sifat ini dijelaskan oleh Allah dengan menyebut sifatnya tidak menyebut orangnya agar diri-diri kita mampu untuk mengikutinya. Bisa menirunya, menjadikan sifat-sifat tersebut sebagai penghias daripada diri-diri kita. Kira-kira ini yang bisa dijelaskan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mengambil ibrah daripada pertanyaan Nabiullah Musa alaihi salam tersebut dan menjadikan itu sebagai sifat-sifat yang ada pada diri kita. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.